Kejadian yang sangat memilukan bangsa ini terjadi di Pemalang, Jawa Tengah, antara FPI dan PWILS yang sudah memakan banyak korban luka-luka dari kedua belah pihak. Dari pihak keamanan juga beberapa korban berjatuhan. Ini betul-betul sebuah tragedi yang sangat memalukan bagi bangsa ini harus kalah dengan kelompok ormas radikal, yang sudah dilarang keberadaannya oleh pemerintah. Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Kita sama orang tolol kita lihat. Caranya nggak bisa seperti anak-anak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Isyarah ini mungkin cukup bagi orang-orang yang masih normal telinganya bisa mendengar, otaknya yang masih sehat untuk berpikir, bahwa keberadaan Rizik Syihab di Indonesia ini hanyalah sampah peradaban yang akan kita kenal nanti sebagai sosok provokator kelas kakap. Sosok ulama su, yang selalu mengobarkan kebencian terhadap pemerintah dan para kiai pribumi yang tidak sejalan dengannya. Ia pandai sekali melakukan propaganda-propaganda untuk menguasai kondisi masyarakat bawah, untuk dijadikan pijakan kaki menuju hasrat keinginan hawa nafsunya. Melakukan fitnah, framing jahat, fitnah keji dan memutarbalikkan fakta. Itulah strategi Rizik yang menghegemoni masyarakat Indonesia untuk menjadi kurir hawa nafsunya di balik jubah agama. Salah satu framing keji Rizik Syihab adalah PKI. Mengadu domba. Dan hari ini yang harus hati-hati ini PWI. Kita sebagai orang NU, ini sedang diusahakan untuk bertarung dengan saudara kita sendiri. Siapapun yang berseberangan dan tidak sejalan dengannya dicap sebagai pembenci habaib, PKI, antek aseng. Framing ini sudah tidak asing lagi bagi kami, karena pola dari awal masih sama, PKI teriak PKI. Pandai memutar balikan fakta. Kelompok yang mempresentasikan seorang ulama, yang anti kritik, tidak boleh diintervensi. Itulah kelompok Baklawi. Sudah banyak bukti bahwa kelakuan Ba'alwi di Indonesia yang meresahkan masyarakat bawah, kasar, arogan, semena-mena, main hakim sendiri dan persekusi. Karena mereka merasa ras termulia yang tidak boleh dikritik dan diintervensi. Kejadian di Pemalang ini adalah bentuk perlawanan warga pribumi yang sudah sangat muak dengan kelakuan-kelakuan imigran cucu palsu dengan antek-antenya. Kalau kita mau flashback ke belakang, berapa jumlah kiai-kiai pribumi yang telah menjadi korban pemukulan dan persekusi klan Ba'alwi atas nama kemuliaan nasabnya. Mereka dan para antek-antenya suka mendatangi, mempersekusi orang-orang yang dianggap mengkritik kelakuan para imigran Ba'alwi itu. Mungkin sudah tidak terhitung jumlahnya, orang-orang pribumi. Kiai-kiai yang telah mendapatkan intimidasi, ancaman dan persekusi. Sebelum adanya polemik nasab, terutama setelah kebongkarnya kepalsuan nasab mereka sebagai cucu Nabi. Masih ingatkah teman-teman? Dengan apa yang pernah terjadi kepada Nuwong Deso yang disatroni kelompok Habib dan jongos-jongosnya. Gus Fuad Pleret yang hampir menjadi korban pemukulan para mukibin FPI. Persekusi di Malang yang didalangi oleh Habib Muhdlor Tanggul. Kiai NU Banten yang digeruduk rumahnya oleh kelompok FPI. Penghadangan kepada Roy Surya PCNU di Cikarang oleh para mukibin. Persekusi pengajian Kiai Marzuki Mustamar di Surabaya. Persekusi pengajian Kiai Imad di Banyuwangi, Cianjur, Lampung dan beberapa tempat. Persekusi pengajian Gus Abbas di Gresik oleh FPI dan mukibin. Barulah di Pemalang. PWILS sudah tidak bisa lagi menahan diri dari intimidasi yang kerap dilakukan oleh imigran cucu palsu dan antek-anteknya. Lalu, siapakah sebenarnya yang suka intimidasi dan persekusi pengajian? Siapakah yang PKI itu? Inilah bukti lemahnya pemerintah kita, harus kalah dan tunduk kepada ormas-ormas yang sudah dilarang dan sudah dibubarkan oleh pemerintah. Mereka bukan saja masih eksis sebagai ideologi pengusung khilafah, tapi simbol-simbol lama sebagai ormas terlarang juga masih tegak berdiri. Ya terus kita tadi itu pakai apa gitu loh, jadi nggak efektif pakai bambu gitu, nggak efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 23 hari Rabu 2025 kita melakukan gesekan dengan FPI dan kita memenangkan pertempuran ini. Mereka melakukan serangan menggunakan senjata tajam berupa parang, pentungan, dan lemparan-lemparan batu. Sedangkan kita apa? Sedangkan kami yang hadir hanya
menggunakan tangan kosong, beberapa pentungan itu bambu, bukan senjata tajam. Dan kami sempat terdesak dan akhirnya alhamdulillah kami bisa memukul mundur FPI. Dan setelah itu ketika FPI terpukul mundur, datanglah rombongan Brimob untuk menghalangi rombongan FPI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana di masjid korban kita dari teman-teman Laskar. Segera kejar para pelakunya, tangkap mereka. Mereka sudah bawa senjata tajam menyerang jamaah yang ngaji, nggak boleh dibiarkan. Tangkap, jebloskan mereka ke tidak. Takbir, sallallahu alaihi wasallam. Kita berikanlah kepada Bapak Dandim, Bapak Kapolres dalam waktu 1x24 jam. Dari sekarang celurit asal semuanya, saudara. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Lawan mereka, habisi mereka sampai detik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita simak tadi, yaitu konflik antara FPI dengan PWI LS. Yang terakhir adalah di Pemalang, dimana kalau kita melihat sejarah bahwasanya FPI ini berdiri pada tahun 1998. Kemudian diketahui bahwasanya FPI ini kerap melakukan hal-hal yang itu sangat merugikan negara, menyebarkan berbagai macam provokasi dan onar, sehingga pada puncaknya FPI ini akhirnya kemudian dibubarkan oleh pemerintah. Ya, organisasi Front Pembela Islam atau FPI yang kemudian sekarang menjadi Front Persaudaraan Islam dibubarkan oleh pemerintah pada tanggal 30 Desember 2020 melalui surat keputusan bersama SKB yang ditandatangani oleh 6 menteri atau lembaga. FPI dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan segala aktivitas serta penggunaan atributnya dilarang. Alasan pembubaran FPI oleh pemerintah antara lain: 1. Tidak memiliki legal standing. Ya, yang pertama, FPI dianggap telah bubar secara de jure sejak 21 Juni 2019 karena tidak memperpanjang surat keterangan terdaftar atau SKT sebagai ormas. Poin yang kedua, aktivitas yang melanggar hukum. Pemerintah mengklaim bahwa FPI telah melakukan kegiatan yang melanggar ketertiban dan keamanan serta bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan dan sweeping. Poin yang ketiga, bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah menilai bahwa aktivitas FPI bertentangan dengan tujuan negara dan ideologi Pancasila. Setelah pembubaran, pemerintah meminta aparat dan pemerintah daerah untuk menolak segala kegiatan yang mengatasnamakan FPI. Beberapa pihak, termasuk FPI sendiri, menyatakan akan menggugat keputusan pemerintah ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Nah, ini tadi adalah track record atau jejak dari FPI
dan ini adalah jejak buruk atau rekam buruknya jejak hitam dari Front Pembela Islam yang kemudian sekarang reinkarnasi menjadi Front Persaudaraan Islam. Nah, ini kita tahu bahwasanya kerap sekali FPI ini walaupun sudah dilarang oleh pemerintah menjadi organisasi terlarang, namun ternyata aktivitas masih berjalan, masih sama seperti yang lalu. Bahkan yang terakhir adalah adanya konflik dengan PBI LS di Pemalang. Harapan kita semuanya mudah-mudahan pemerintah semakin tegas sehingga FPI apapun bentuknya, apapun namanya, walaupun berubah wujud, berubah nama, berubah bentuk, selagi itu dipimpin oleh Habib Rizik Syihab, tentu ini sangat berbahaya, tentu sangat mengancam kedaulatan negara termasuk ketertiban umum, ya, sehingga akan terjadi berbagai macam kekisruhan, keonaran dan konflik di setiap tempat ketika ada ceramah dari Habib Rizik ataupun dari tokoh FPI. Mudah-mudahan pemerintah semakin tegas, mudah-mudahan FPI ini bisa dilarang oleh perintah. Itu harapan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.